Selamat siang, Bu Dian dan teman-teman. Saya Farel Resi Tangguh, perwakilan dari kelompok 4 Bahasa Indonesia, akan mempresentasikan presentasi mengenai perjalanan bangsa dalam teks cerita sejarah. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke subbab A, yaitu menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Subbab yang pertama ada pengertian teks cerita sejarah, lalu ciri-ciri teks cerita sejarah, selanjutnya jenis-jenis teks cerita sejarah, dan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Oke, yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Jadi, sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sejarah ini juga didukung dengan bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan turun-temurun. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, berbentuk teks cerita ulang, sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang berhubungan dengan waktu seperti pada, sejak, dahulu kala, sudah, sebelum, dan lain-lain. Dan yang terakhir, isinya dapat berupa fakta dan dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, dan yang kedua teks cerita sejarah fiksi. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, artinya tokoh, latar, dan kronologi peristiwanya itu sesuai dengan kejadian nyata. Namun hanya ditambahkan unsur-unsur sastra supaya teks cerita sejarah tersebut lebih menarik. Contohnya, novel Hatta Aku Datang Karena Sejarah, karya Sergio Sutanto. Lalu yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Ini tokohnya itu fiktif, tapi latar dan kronologi peristiwanya itu nyata. Contohnya, Pulang karya Leila S. Chudori. Selanjutnya, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Seperti teks-teks lainnya, teks cerita sejarah juga pasti memiliki informasi-informasi penting. Nah, gimana sih cara kita tahu informasi penting tersebut? Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, membaca teks cerita sejarah dengan seksama. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, kita mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah. Informasi penting dalam teks cerita sejarah itu merupakan unsur pembangun teks cerita sejarah itu sendiri. Nah, unsur pembangun teks cerita sejarah itu terdiri dari 2. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pertama kita ke unsur intrinsik dulu. Unsur intrinsik adalah unsur yang langsung membangun si teks cerita sejarah. Unsur intrinsik terdiri dari 6. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok suatu bacaan. Nah, dalam teks cerita sejarah, tema-tema yang digunakan biasanya berkaitan dengan sejarah, tokoh agama, perjuangan, dan lain-lain. Contohnya ada novel Hatta Aku Datang Karena Sejarah karya Sergio Sutanto, itu menceritakan perjuangan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang urutan kejadiannya sesuai dengan waktu kejadian atau bergerak maju. Lalu yang kedua ada alur mundur. Alur mundur adalah serangkaian peristiwa yang urutan kejadiannya tidak sesuai dengan waktu kejadian atau bergerak mundur. Lalu yang ketiga ada alur campuran, yaitu serangkaian peristiwa yang terdiri dari alur maju dan alur mundur. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah gambaran jelas tentang seorang tokoh dalam suatu cerita. Nah, dalam teks cerita sejarah, tokoh-tokoh yang digunakan biasanya pahlawan nasional atau tokoh penting dalam suatu daerah, atau bisa juga tokoh fiktif rekaan si pengarang. Penokohan itu bisa dilihat dari 2 aspek. Yang pertama ada pelaku dan yang kedua watak pelakunya. Nah, jika dilihat dari aspek pelaku, dari sesering apa si tokoh itu muncul dalam suatu cerita, bisa dibagi lagi menjadi 2.
Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang selalu muncul dari awal sampai akhir cerita. Dan yang kedua ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu tokoh yang mengiringi kisah si tokoh utama. Lalu jika dilihat dari aspek watak pelakunya, itu bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada protagonis, tokoh yang berwatak baik. Biasanya ini si tokoh utama, dan ada antagonis, tokoh yang berwatak jahat yang memiliki pemikiran bertolak belakang dengan si tokoh utama. Lalu yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan si pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, maupun peristiwa dalam teks cerita sejarah. Sudut pandang yang dipakai dalam teks cerita sejarah itu biasanya sudut pandang orang ketiga. Ditandai dengan adanya kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, dan mereka. Tapi juga ada beberapa teks cerita sejarah yang memakai sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata ganti orang pertama, yaitu aku dan saya. Selanjutnya ada latar. Latar adalah pijakan sebuah cerita. Latar itu terdiri dari waktu, tempat, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Lalu yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, amanat dalam teks cerita sejarah itu disampaikan secara implisit. Amanatnya biasanya berhubungan dengan susila, budi pekerti, atau akhlak. Oke, unsur pembangun yang selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah dan tidak secara langsung memengaruhi bangunan atau sistem organisme dalam teks cerita sejarah. Nah, unsur ekstrinsik itu yang pertama ada rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Sini maksudnya teks cerita sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis yang merupakan golongan istana yang punya daya kreatif tinggi untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Biasanya teks cerita sejarah dihasilkan atas perintah raja atau pemerintah. Teks cerita sejarah juga punya fungsi sebagai wadah nasihat, pengajaran, panduan, dan petunjuk kepada pemerintah dan pejabat. Kalau pada novel sejarah biasanya mengacu pada naskah dokumen sejarah ataupun sejarah lisan yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, ada dari segi corak penceritaan. Teks cerita sejarah mengandung dua corak penceritaan. Yang pertama, peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya, dan peristiwa bukan sejarah. Peristiwa-peristiwa yang berupa fakta biasanya menceritakan sejarah pembukaan negeri, penaklukan, hubungan diplomatik, kegemilangan, dan kejauhan sebuah negara. Peristiwa sejarah tersebut bercampur aduk antara fakta sejarah dan bukan sejarah, seperti mitos dan legenda. Unsur mitos dimasukkan oleh pengarang dalam teks cerita sejarah untuk menunjukkan keistimewaan pemerintah dan juga punya tujuan untuk menyindir atau mengkritik perlakuan buruk pemerintah. Kalau pada teks cerita sejarah fiksi, fakta sejarah biasa dijadikan sebagai acuan dalam penulisan cerita rekan baru berdasarkan imajinasi penulis. Yang ketiga, ada unsur keagamaan. Kalau dalam teks cerita sejarah, unsur agama ini masih kuat. Salah satu contohnya, kita dapat lihat dalam beberapa teks cerita sejarah di Indonesia yang masih kental pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam. Contohnya aja pada novel sejarah berlatar sejarah Majapahit atau Mataram Islam. Nah, unsur yang keempat itu ada unsur politik. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Teks cerita sejarah juga dapat berisi kisah perjuangan rakyat melawan penjajah atau rakyat melawan pemerintah yang berkuasa. Unsur politik di sini tuh dipakai untuk memperkuat latar dalam suatu cerita atau novel sejarah. Lalu yang kelima ada unsur ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya juga menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Pada suatu teks cerita sejarah akan dijumpai beberapa kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Contohnya kayak berdagang, mencari ikan, atau bertani. Lalu unsur yang terakhir, yang ke-6, yaitu unsur sosial. Dalam teks cerita sejarah, biasanya terdapat jenjang status sosial, misalnya antara raja dan rakyat, atau antara penguasa dan rakyat. Nah, selain ke-6 unsur yang saya sebutkan itu, teks cerita sejarah juga dipengaruhi sama biografi pengarang, serta situasi dan kondisi artefak ataupun sumber acuan yang dipakai dalam pembuatan teks cerita sejarah. B. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, ada menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. 3. Keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. 4. Konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi.
Yang pertama, menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama. Kedua, menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. Tiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Keempat, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Yang kedua, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua ada nilai moral. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga adalah nilai religius atau agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Yang kelima ada nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Yang ketiga, keterkaitan nilai teks cerita sejarah dalam kehidupan masa kini. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mungkin mempunyai hubungan dengan kehidupan masa kini yang dapat diketahui dari tindakan tokoh. Nilai-nilai tersebut mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Contoh nilai dalam teks cerita sejarah yang masih relevan dengan kehidupan saat ini adalah nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Keempat, konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Nilai yang ditemukan dalam teks cerita sejarah dapat dikonversi atau diubah ke bentuk teks lain, yaitu teks eksplanasi. Kegiatan mengkonversi dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi, Anda harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau penutup. Selanjutnya ada menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Kebahasaan dalam teks cerita sejarah melingkupi ada yang pertama keterangan, yang kedua kata sifat, dan yang ketiga bahasa kias. Yang pertama ada keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi dan berfungsi untuk memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Beberapa jenis keterangan yaitu ada yang pertama keterangan tempat berfungsi untuk menerangkan suatu tempat, yang kedua keterangan waktu yang berfungsi untuk menerangkan sebuah waktu, yang ketiga keterangan mengenai alat yaitu berfungsi untuk menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, yang keempat ada keterangan tujuan yang berfungsi untuk menerangkan tujuan dari suatu tindakan, yang kelima ada keterangan cara berfungsi untuk menerangkan cara yang dilaksanakan dalam melakukan sesuatu hal, yang keenam ada keterangan penyerta yang berfungsi untuk menerangkan sebuah kata penyerta dalam satu kalimat. Yang ketujuh ada keterangan perbandingan untuk membandingkan satu atau dua hal yang berbeda, dan yang kedelapan ada keterangan sebab yang membandingkan suatu penyebab dari suatu hal. Yang kedua ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dalam sebuah kalimat. Dengan adanya kata sifat yang menerangkan nomina, maka kata tersebut maknanya akan menjadi lebih spesifik. Kata sifat di sini sama seperti kata adjektif dalam bahasa Inggris. Misalnya ada kurus, kaya, miskin, sombong, pemarah, dan lain-lain. Yang ketiga ada kata kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari yang menyebabkan penyimpangan makna, sehingga diperoleh beberapa arti atau efek khusus. Yang pertama ada makna simbolik. Dalam cerita sejarah sering digunakan simbol-simbol tertentu oleh penulis. Simbol tersebut memiliki maknanya tersendiri dan dapat dimaknai oleh pembaca, karena simbol tersebut pasti berhubungan dengan peristiwa dalam teks sejarah. Contoh kata simbolik yaitu mengangguk-anggukkan kepala yang menandakan mengiyakan sesuatu atau menggeleng-gelengkan kepala yang menandakan menolak sesuatu. Dan terakhir ada ungkapan. Ungkapan merupakan kelompok atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Misalnya adalah akal bulus, senyum bunglon, buah bibir,
kepala dingin, dan lain-lain. Itu subbab D, menyusun teks cerita sejarah pribadi. Nah, menyusun teks cerita sejarah pribadi dibagi menjadi dua, yaitu teks cerita sejarah pribadi dan cara menyunting teks cerita sejarah. Nah, cerita sejarah dibuat untuk mengisahkan seseorang tentang kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Cerita ini dibuat sesuai dengan fakta yang ada dan fakta tersebut menjadi dasar pembuatan alur cerita. Lalu, dalam menyusun teks cerita sejarah, imajinasi pengarang dibutuhkan untuk melakukan berbagai riset seperti keadaan masyarakat, sosial budaya, latar, dan lain-lain. Teks cerita sejarah pribadi. Banyak sekali cerita sejarah yang telah dibukukan oleh sejarawan yang telah turun-temurun diabadikan. Anda dapat menggali data dan informasi sebagai bahan menyusun cerita sejarah tersebut dengan menggunakan wawancara. Berikut cara membuat cerita sejarah dengan menggunakan wawancara. Yang pertama, bertanya dan menggali informasi mengenai suatu sejarah. Yang kedua, mengumpulkan cerita mengenai sejarah tersebut yang banyak mengandung unsur fakta di dalamnya. 3. Menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. 4. Membuat urutan peristiwa dalam sejarah. Nah, yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Menyunting teks cerita sejarah atau mengedit adalah proses memperbaiki sebuah teks dengan memperhatikan unsur isi dan kebahasaannya. Unsur kebahasaan berkaitan dengan keefektifan kalimat. Nah, contoh-contoh keefektifan kalimat yaitu ketepatan ejaan. Ketepatan ejaan berkaitan dengan pemakaian tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan kata. Contohnya, kayak penggunaan tanda koma, penulisan huruf kapital, dan penulisan kata. Yang kedua ada ketepatan diksi. Nah, lalu kalimat efektif memiliki unsur berikut. Yang pertama, menggunakan unsur wajib sebagai kalimat, yaitu subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan ejaan yang tepat, yaitu tanda baca, huruf kapital, dan tulisan kata. Yang ketiga, memenuhi unsur kelogisan atau masuk akal. Yang keempat, memenuhi kesejajaran bentuk kata. Dan 5, tidak pleonasme. Sejarah. Yang pertama yaitu membaca teks cerita sejarah dari awal hingga akhir dengan seksama. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah berdasarkan struktur teks yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, memperhatikan penggunaan EYD dalam teks yang menyangkut penulisan huruf, penggunaan kapital, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Yang keempat, menandai kesalahan penggunaan EYD. Yang kelima, memperhatikan diksi dalam teks yang menyangkut baku atau tidaknya kata yang digunakan. Yang keenam, menandai kesalahan penggunaan diksi. Yang ketujuh, memperbaiki kesalahan bahasa yang digunakan baik menggunakan EYD maupun diksi. Yang kedelapan, mempublikasikan teks cerita sejarah yang telah disunting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, saya mau bertanya kepada kelompok 4. Saya Christopher dari kelompok 1. Saya mau bertanya, apa maksud dari amanat yang implisit? Ya, jadi bentuk amanat itu ada dua, ada eksplisit dan implisit. Kalau bentuk amanat eksplisit itu amanat yang secara langsung dituliskan di dalam teksnya oleh si pengarang. Misalnya ada teks cerita tentang pencurian. Di dalam teksnya saya tertulis jangan mencuri karena itu perbuatan yang tidak baik. Berarti itu tertulis langsung di dalam teksnya kan. Nah, sedangkan yang sedang kita bahas itu teks cerita sejarah, amanatnya itu implisit. Implisit itu artinya amanatnya tidak langsung tertulis di dalam teksnya.
Jadi pembaca dapat mengerti amanatnya dengan membaca secara keseluruhan atau mengerti alur ceritanya. Misalnya, teks cerita sejarahnya menceritakan perjuangan seorang tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di dalam teksnya itu tidak benar-benar ditulis pesannya, misalnya kita harus menghargai jasa tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita bisa mengerti dengan kita membaca keseluruhan teksnya kalau pentingnya menghargai jasa tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bisa dimengerti? Ya, terima kasih penjelasannya. Saya Kristiano dari kelompok 1 mau bertanya. Tadi apa sih maksud dari kata kias yang bermakna simbolik? Ya, kata kias yang bermakna simbolik itu biasanya mengisyaratkan suatu tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh tokohnya namun tidak bisa digambarkan secara langsung dalam ceritanya. Misalnya kayak kalau dalam kalimat, dia duduk seraya mengangkat bahunya ke atas. Itu tuh maksudnya kata kias dengan makna simboliknya di situ mengangkat bahunya ke atas, yang artinya dia tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan tersebut. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Saya juga mau nanya dari kelompok 1, nama saya Vita Rahel. Salah satu ciri teks cerita sejarah itu kan disajikan secara kronologis. Nah, maksud dari kronologis itu apa? Oke, jadi maksudnya itu ceritanya itu disusun berurutan sesuai sama waktunya. Jadi kayak contohnya kayak lagi nyeritain masa kemerdekaan, itu awalnya itu diceritain dulu kayak dimulai dari proklamasi kemerdekaan, terus selanjutnya ada pembentukan kabinet presidensial dan seterusnya. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Masih. Oke, masih ada yang ditanyakan? Baik, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, saya tutup presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya.